Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nursayanto di channel Guntur Edutech. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan uji asumsi dasar dengan menggunakan program SPSS yang kali ini saya menggunakan versi 20. Ya, untuk uji asumsi dasar di sini ada 4 hal ya yang nanti saya akan bahas. Yang pertama adalah uji normalitas Lilliefors and Shapiro-Wilk, kemudian uji homogenitas. Yang ketiga adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kemudian uji linearitas. Untuk yang pertama di sini saya akan membahas tentang uji normalitas Lilliefors and Shapiro-Wilk, di mana datanya adalah data kategori. Nah, sebelum kita mengerjakan atau menganalisis dengan menggunakan uji normalitas, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan dari uji normalitas itu sendiri. Ya, uji normalitas itu memiliki tujuan ya untuk mengetahui apakah sebuah data penelitian itu berdistribusi normal atau tidak. Ya, dalam analisis statistik parametrik ya, data berdistribusi normal adalah suatu keharusan ya, sekaligus merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Adapun jika didapati data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis statistik non parametrik. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi kenormalan sebuah data ya dapat dilakukan dengan teknik Lilliefors and Shapiro-Wilk ya. Uji Shapiro-Wilk ya pada umumnya dipakai untuk sampel yang jumlahnya kecil. Dalam arti di sini adalah untuk sampel yang setiap kelompoknya kurang dari 50 data. Sementara untuk jumlah sampel ya pada setiap kelompoknya yang lebih dari 50 data, maka uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov atau bisa dinamakan adalah Lilliefors ya. Ya, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Lilliefors atau bisa dalam arti Kolmogorov-Smirnov ya dan Shapiro-Wilk itu yang pertama adalah jika nilai signifikansi ya lebih besar dari 0,05 maka data penelitian ya berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi ya lebih kecil ya, dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Itu dasarnya ya. Jadi kalau nilai signifikansinya lebih besar maka data berdistribusi normal, kalau lebih kecil dari 0,5 maka data tidak berdistribusi normal. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan langsung aja penerapan pada contoh latihan data penelitian ini. Ya, di sini ada soal latihan ya, data ya studi kasus berkaitan dengan data penelitian ya. Suatu peneliti ya ingin mengetahui pengaruh metode mengajar dan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar. Maka peneliti mengumpulkan data sebagai berikut. Di sini ada data metode mengajar, kemudian ada data gaya belajar, serta di situ didapatkan hasil dari metode belajar dan gaya belajar tadi, yaitu prestasi belajar ya. Sebelum membuat tabel di atas menjadi data yang siap diolah dengan SPSS perlu diperhatikan bahwa pada contoh data di atas ada 3 variabel, yaitu variabel prestasi belajar, metode mengajar, dan gaya belajar ya. Selain itu ada 15 data atau sampel. Input ke dalam SPSS dan analislah dengan uji normalitas dan homogenitas. Kemudian interpretasikan hasil output uji normalitas dan homogenitasnya. Nah, di sini saya akan coba untuk menganalisis dengan uji normalitas ya, dengan menggunakan teknik Lilliefors ya, and Shapiro-Wilk. Ya, di sini udah jelas ya, data di sini ada 3 variabel. Yang variabel bebas di sini adalah metode mengajar, variabel bebas pertamanya. Variabel bebas keduanya adalah gaya belajar ya. Dimana di sini ada prestasi belajar merupakan variabel terikatnya. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Baik, di sini sudah ada data untuk kasus tadi ya. Jadi sudah saya inputkan ya. Untuk lebih jelas bagaimana cara menginput data bisa dilihat di video link berikut ini. Oke, di sini ada 3 variabel. Di sini sudah saya masukkan ke variable view. Ya, yang pertama adalah variabel terikat yaitu prestasi, di mana data untuk measure-nya di sini adalah scale. Kemudian untuk yang metode di sini adalah variabel bebas pertama, di mana di sini
variabel bebas pertama itu memiliki dua kelompok kategori ya. Ya, karena data ini bersifat kategorik, artinya memiliki kelompok ya. Di sini ada yang pertama adalah diskusi, yang kedua adalah jigsaw. Jadi metode yang digunakan oleh si peneliti ini adalah dua, yaitu metode diskusi dan metode jigsaw. Kemudian measure-nya di sini adalah nominal. Yang ketiga adalah variabel bebas kedua ya. Dimana di situ gaya belajar ini terdiri dari 3 kategori ya. Kategori pertama adalah auditory, kategori kedua adalah visual, yang ketiga adalah kinestetik ya. Jadi di sini data ini data berkategori. Nah, di sini kita akan ke data view ya, tadi ke variable view, kemudian di data view di sini sudah kita klik aja, di sini akan muncul data diskusi ya. Di sini teks diskusi, metodenya yang sampel ke-8 sampai dengan 15 itu ada jigsaw ya. Nah, di sini kita akan coba menganalisis ya uji normalitas ya dengan teknik Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Yaitu langkah pertama adalah klik analyze, kemudian descriptive statistics, kemudian explore. Ya, di sini kita tentukan untuk dependent listnya yang mana. Nah, di sini ada prestasi belajar siswa, kita masukkan aja di situ pada dependent list variabel terikat ya. Kemudian untuk yang faktor, ya faktor yang mempengaruhinya apa saja? Yang pertama adalah metode, ya kita masukkan. Yang kedua adalah gaya belajar. Ya, di sini dimasukkan ke faktor list ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan yaitu klik pada kolom plots di sini. Nah, pada kolom plots ini kita klik aja normality plot with test ya. Nah, kalau misalkan ingin langsung menguji homogenitasnya, maka bisa diklik pada spread versus level with level test, yaitu pada power estimation di sini. Jadi ini untuk spread versus level with level test ini adalah untuk uji homogenitas, sedangkan yang di sini adalah untuk menganalisis uji normalitasnya. Ya, jadi kalau misalkan ingin langsung, ini bisa diklik ya power estimation. Karena di sini saya hanya ingin menunjukkan uji normalitasnya saja, maka yang saya pilih ini hanya saya centang yaitu pada normality plot with test. Sedangkan yang spread versus level with level testnya ini saya nonkan saja. Ya. Kalau sudah continue, kemudian oke. Ya, sudah ada di sini sudah muncul data hasil dari uji normalitas. Karena di sini tadi ada 2 variabel bebas, maka di sini ada muncul metode mengajar variabel pertamanya, variabel bebas keduanya adalah gaya belajar siswa. Nah, kita bisa tahu pada test of normality di sini. Jadi kita menggunakan ini aja lebih gampang ya, tinggal klik aja. Oh, ini untuk normality pada variabel metode mengajar. Klik aja test of normality, maka didapat data tabel seperti ini. Ini adalah data test of normality pada metode mengajar ya. Sedangkan yang untuk gaya belajar di sini kita klik aja pada test of normality-nya. Nah, maka nanti akan menuju langsung ke tabel dari test of normality pada variabel bebas kedua yaitu gaya belajar siswa. Oke, langsung saja kita interpretasi data ya untuk uji normalitas ya pada metode mengajar dan ya, uji normalitas pada gaya belajar siswa. Baik, kita akan coba menginterpretasi hasil output. Oke, di sini uji normalitas data, kita tentukan dulu dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama adalah jika signifikansi lebih dari 0,05 maka distribusi data normal. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Nah, langsung saja di sini kita akan coba menganalisis hasil output ya. Ya, langsung saja kita akan menginterpretasi hasil output untuk variabel metode mengajar. Dalam arti di sini adalah X1. Ya, di sini sudah ada tabel data hasil output. Ada 2 teknik di sini, yaitu teknik Kolmogorov-Smirnov atau di sini bisa dikatakan Lilliefors. Yang kedua adalah Shapiro-Wilk. Oke, di sini untuk berdasarkan uji Lilliefors ya, atau dalam arti adalah Kolmogorov-Smirnov, itu didapat dari hasil output ya. Pada metode diskusi terhadap prestasi belajar siswa mempunyai signifikansi ya di sini ya untuk Kolmogorov lebih dari yang signifikan ini lebih dari
signifikansinya 0,2 ya, 00 atau 0,200 ya, yang diskusi ini ya, lebih dari 0,05 ya, berarti lebih ya, dia lebih dari 0,05, maka distribusi datanya normal. Kita lihat di sini pada metode Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa mempunyai signifikansi di sini ya, Jigsaw ya, signifikansinya 0,2 lebih dari 0,05, maka distribusi datanya adalah normal. Jadi untuk Kolmogorov-Smirnov di sini ya, semua data untuk baik dia metode diskusi maupun Jigsaw itu distribusi datanya normal semua. Ya. Kemudian kalau berdasarkan uji Shapiro-Wilk ya, di sini teknik Shapiro-Wilk ya, didapat dari hasil output ya. Kita lihat di sini signifikansi pada metode diskusi terhadap prestasi belajar, berapa signifikansinya? Yaitu 0,319 ya. 0,319 lebih dari 0,05 ya, maka distribusi datanya normal. Kemudian untuk yang metode Jigsaw ya, terhadap prestasi belajar mempunyai signifikansinya 0,773, berarti lebih dari 0,05, maka distribusi datanya juga normal. Ya, dari kedua teknik ini ya, untuk data metode mengajar diskusi dan Jigsaw itu memiliki bisa dikatakan distribusi datanya normal ya. Kemudian untuk variabel bebas kedua, yaitu variabel gaya belajar siswa atau X2, kita lihat di sini. Yang pertama dulu ya, untuk Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors ya. Lilliefors di sini didapat hasil output ya. Gaya belajar auditori, di sini gaya belajar auditori ya, terhadap prestasi belajar siswa ya mempunyai signifikansi berapa nih? 0,200. Artinya lebih besar dari 0,05, maka distribusi datanya normal. Untuk gaya belajar visual, gaya belajar siswa visual di sini terhadap prestasi belajar siswa ya mempunyai signifikansi 0,200 juga ya, lebih dari 0,05. Maka distribusi datanya normal. Kemudian untuk yang gaya belajar siswa kinestetik ya, terhadap prestasi belajar siswa mempunyai signifikansi 0,079 ya. Ingat di sini ada tanda titik di sini 0,079, berarti masih lebih dari 0,05 ya. Maka distribusi datanya normal ya. Jadi untuk variabel gaya belajar siswa pada teknik Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors di sini semua data gaya belajar ini memiliki, kelompok data ini memiliki distribusi data yang normal. Kemudian untuk berdasarkan teknik uji Shapiro-Wilk ya, didapat dari hasil outputnya bagaimana? Kita lihat di sini untuk gaya belajar siswa pada auditori ya, signifikansinya terhadap prestasi belajar siswa adalah 0,585 ya, berarti 0,85 berarti lebih besar dari 0,05. Maka distribusi datanya normal ya. Kemudian untuk yang gaya belajar visual di sini untuk signifikansinya 0,314 berarti lebih dari 0,05 juga ya. Berarti distribusi datanya normal. Untuk gaya belajar kinestetik terhadap prestasi belajar siswa punya signifikansi kurang dari 0,05, maka data berdistribusi ya, maka distribusi data tidak normal. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada data untuk yang metode gaya belajar ya, gaya belajar siswa pada kinestetik, yaitu pada teknik Shapiro-Wilk di sini tidak normal ya, karena kurang dari 0,05. Jadi seperti itu untuk interpretasinya. Nah, lalu bagaimana? Apa yang kita harus pilih di sini? Ya, jadi yang digunakan dalam pemilihan uji normalitas ya, teknik uji normalitas yang digunakan di sini. Nah, di sini kan ada dua ya, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, untuk data kita lihat dulu untuk jumlah sampelnya ya. Jumlah sampel untuk data kelompok pada diskusi di sini ada 7 orang, yang sedangkan pada kelompok Jigsaw di situ ada 8 orang. Jadi di sini sudah jelas kelompoknya adalah jumlah sampel yang kecil. Kalau jumlah sampel kecil itu sesuai dengan tadi teorinya, di mana salah satu cara untuk mendeteksi kenormalan sebuah data dapat dilakukan dengan teknik Lilliefors dan Shapiro-Wilk. Untuk uji Shapiro-Wilk di sini pada umumnya dipakai untuk sampel yang jumlahnya kecil ya.
kurang dari 50 data. Sementara untuk jumlah sampel yang besar, lebih dari 50 data pada per kelompoknya ya, maka digunakan uji normalitas dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov atau Lilienfors. Nah, jadi di sini idealnya memang menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, karena uji Shapiro-Wilk di sini ya, pada kasus di variabel gaya belajar siswa ini dia pada kinestetik di sini signifikansinya kurang dari 0,05, artinya di sini distribusinya tidak normal, maka biasanya ini diabaikan ya untuk pemilihan penggunaan Shapiro-Wilk ya pada jumlah sampel yang sedikit, sehingga biasanya dipakai untuk data yang semua data ya, baik dia variabel bebas pertama atau metode mengajarnya X1 ini normal, kemudian pada variabel gaya belajar atau variabel bebas yang kedua ini normal, maka itulah yang dipilih di situ. Nah, jadi nanti yang kita tulis di situ adalah yang uji Lilienfors ya pada Kolmogorov-Smirnov untuk data ke semua variabel bebasnya itu normal semua distribusi datanya. Ya, saya kira itu ya. Kurang lebihnya saya maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.